lihat ini aja. Mm-mm. Ini pesanan Sino ini. Yang bedanya mana lagi yang menyatakan laksana? No, Sino mana pada
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di Minggu Pentakosta yang pertama ini. Kita dengan penuh sukacita berangkat dari kediaman kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah Minggu Pentakosta ini, sambutlah salam dari kami seluruh Perhalado HKBP Bogor mengucapkan selamat Hari Minggu Pentakosta buat kita semua. Selamat hari Minggu Pentakosta. Jikalau ada Amang Inang atau anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung yang baru pertama kali beribadah bersama di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita
dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempoyak yang basah di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta pertama ini, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hai orang yang letih lesu karena dosanya, kepada Yesus datanglah, terima rahmat-Nya. Berimanlah pada Yesus Kristus penebus. Jika kau percaya Yesus damai hidupmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama, yaitu dari kitab 1 Samuel 10 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka?
Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat kor dari seksi Ama.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas marita saluhna. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 28 Mei 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama. Topik minggu kita adalah Terimalah Roh Kudus. Yang kedua, perayaan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Pentakosta pertama pada hari ini, Minggu 28 Mei 2023, adalah pesta pertama hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Pentakosta kedua pada hari Senin 29 Mei 2023 adalah pesta kedua hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Kita akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19 WIB. Diminta kepada seluruh pengumuman KOR supaya mengisi puji-pujian di Pentakosta kedua tersebut. Marilah kita mengikutinya. Jemaat baru, mulai hari ini, Minggu 28 Mei 2023, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu yang pertama, keluarga Torok Sinaga Marlina Boru Nenggolan, pindah dari HKBP Parabalohan Resort Merturia, Tigaras, Distrik 5, Sumatera Timur, alamat sektor Ebenezer. Mereka beribadah di pukul 7 WIB, diminta kepada keluarga supaya berdiri. Terima kasih. Yang kedua, keluarga Reynaldo Pasaribu, Ida Lestari Boru Nenggolan, dengan satu orang anak mereka, pindah dari gereja GKPI Huta Ginjang Resort Ambarita, wilayah 2, Humbang Samosir Toba, alamat sektor Sion. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 28 Mei 2023, telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Yanto Sihotang, Dorta Rina Rismauli Borusihan, dengan satu orang anak mereka, alamat sektor Karmel, pindah ke HKBP Sentul City. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru.
sakramen baptisan kudus pada hari Minggu yang akan datang 11 Juni 2023 di ibadah pukul 07 WIB. Gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu 7 Juni 2023 pukul 14 WIB bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katekisasi baptisan. Yang berikut seksi Naposobulung. Pada hari Sabtu 3 Juni 2023 mulai pukul 18 WIB, Persekutuan Naposobulung akan mengadakan kebaktian di rumah keluarga R. Panjaitan Boru Hutasoid, alamat sektor Horeb. Diharapkan kepada semua Naposobulung supaya mengikuti kebaktian tersebut. Pentas seni pelajar Sidi. Pada hari Jumat 2 Juni 2023 mulai pukul 17 WIB sampai dengan selesai, seksi sending Dewan Marturia akan mengadakan pentas seni anak pelajar Sidi bertempat di gereja. Seksi kesehatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu 28 Mei 2023 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 11 WIB, seksi kesehatan bekerjasama dengan PT Redian Sentral Nutrindo akan mengadakan pengecekan kesehatan yaitu kolesterol, gula darah, asam urat, fungsi saluran pencernaan, fungsi hati, fungsi pankreas, fungsi ginjal, fungsi paru, fungsi saraf otak, rematik tulang, kulit, mata, kelenjar, prostat bertempat di lantai dasar. Yang kedua, pada hari Minggu 4 Juni 2023 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 11 WIB, seksi kesehatan akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gula darah, asam urat, dan kolesterol bertempat di lantai dasar. Yang berikutnya, amplop kantong keempat untuk panitia pembangunan lama. Pada hari ini, Minggu 28 Mei 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya untuk panitia pembangunan lama, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Rangkaian kegiatan dalam rangka lepas sidi sesuai dengan sermon Perhalado, maka diberitahukan kepada kita semua, terutama kepada orang tua pelajar sidi, rangkaian kegiatan dalam rangka lepas sidi, yaitu yang pertama, tanggal 2 Juni 2023, pentas seni pelajar sidi. Tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, retreat pelajar sidi, tempat menyusul. Tanggal 2 Juli 2023, ujian tertulis pelajar sidi. Tanggal 8 Juli 2023, ujian lisan bersama orang tua, jadwal menyusul. Tanggal 12 Juli 2023, gladi resik pertama, pelajar sidi bersama orang tua sekaligus ibadah pemberangkatan. Tanggal 14 Juli 2023, gladi resik kedua pelajar sidi. Tanggal 16 Juli 2023, lepas sidi atau ibadah pukul 9 WIB. Berikutnya, informasi resort. Pesta pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Bethesda Ciampea pada hari Minggu yang akan datang 11 Juni 2023 akan diadakan pesta pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Bethesda Ciampea. Marilah kita mendukung pelaksanaan pesta tersebut dengan ikut serta memberikan partisipasi supaya pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Informasi distrik. Pada hari Rabu
7 Juni 2023 pukul 9 WIB HKBP Distrik 28 Boskap akan mengadakan ibadah bulanan PPD atau wilayah 1 Debos bertempat di HKBP Cinere. Dari gereja kita akan berangkat mengikuti kegiatan tersebut adalah seksi perempuan dan pelayan full timer. Kebaktian sektor. Hari Rabu 31 Mei 2023 sektor Ebenezer di rumah keluarga R. Siagian Boris Tumorang, sektor Kapernaum di rumah keluarga D. Sitorus Boru Samosir, sektor Galilea di rumah keluarga A. Samosir Boris Tumorang, sektor Nazaret di rumah keluarga Nyonya Simarmata Boru Sinabutar. Hari Kamis 1 Juni 2023 sektor Klip di rumah keluarga D. Sianturi Boru Dolu Saribu, sektor Roma di rumah keluarga Nyonya Segian Boru Saragi, sektor Kana di rumah keluarga B. Serigar Boru Sitompul. Yang terakhir, keuangan. Saldo per tanggal 19 Mei 2023 328.513.880 rupiah. Pemasukan minggu ini 72.574.405 rupiah. Pengeluaran minggu ini 115.764.016 rupiah. Saldo per tanggal 26 Mei 2023 sebesar 366.430.989 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita. Warta selengkapnya bisa kita baca pada link HKBP Bogor yang sudah dikirimkan melalui HP kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku, ukir
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Pentakosta untuk kita sekalian. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Demikian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hari ini kita memperingati merayakan turunnya Roh Kudus atau disebut dengan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah hari kebangkitan Yesus. Roh Kuduslah yang menggantikan peran Yesus Kristus di dunia ini. Ketika dalam pelayanannya di dunia, kehadirannya sangat terbatas sebagai manusia. Dan dia tidak dapat masuk ke dalam hati setiap orang yang mau percaya kepadanya. Tetapi setelah kebangkitannya dan akan naik ke sorga, dia harus kembali ke asalnya, ke wujudnya semula, yaitu roh, karena dia adalah roh adanya, agar dia dapat hadir dan masuk ke setiap hati orang siapapun di dunia ini, dan bagi mereka yang belum dan yang mau percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, disitulah bahwa dialah roh yang maha hadir dimanapun, omnipresent. Kalau kita membaca Yohanes pasal 14, percakapan dengan para murid seputar kepergiannya ke sorga, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan dia akan kembali untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus katakan, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka orang yang percaya kepadanya tidak akan keliru atau tidak tersesat atau tidak akan pernah bertanya-tanya dulu, mana sorga itu, mana jalannya. Bukan seperti pada pandangan agama-agama lain. Mereka mengatakan bahwa roh orang yang mati itu menjadi hantu, menjadi angin. Lalu rohnya bergantayangan kemana-mana. Ada perwujudannya menjadi genderuwo, ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi pocong, macam-macam ya. Apalagi kalau bagi agama Batak, kepercayaan paganisme Batak memahami bahwa ketika orang masih hidup, jika dia seorang petani, maka hantunya pun juga petani. Kalau
dia sebagai guru, maka hantunya juga masih mengajar. Kalau dia sebagai tukang, maka di dunia orang mati pun dia terus bertukang. Kalau dia seorang pelawak, maka dia juga, hantunya juga tetap menjadi pelawak. Kalau dia tukang salon, hantunya juga mendandani orang yang sudah mati, hantu-hantu yang lain. Begitulah kepercayaan agama-agama paganisme. Tetapi Kristus, dia adalah seorang prodromos, yaitu membuka jalan kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya. Maka tidak akan pernah kita keliru, tidak akan pernah roh kita bertanya, mana sorga, mana jalannya. Jangan seperti lagu Alamat Palsu ya, Ayu Ting Ting ya. Alamat palsu, nyasar deh. Jangan-jangan roh-roh orang mati itu nyangkut di pohon mangga. Keliru, nyasar, nggak tahu jalan ke sorga. Karena apa? Karena mereka tak percaya kepada Kristus. Tetapi bagi orang yang percaya, inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Kristus telah bangkit dan dia akan kembali ke rumahnya, ke sorga, ke asalnya. Karena dia berasal dari sorga dan turun ke dunia ini untuk memberitahukan apa itu sorga. Dan hari ini kita percaya bahwa kita kelak akan ke sorga. Amin. Jangan ragu tentang hal itu. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, itu sebab kata Yesus, di mana aku ada, di situ jugalah kamu berada. Itulah kasih dan kerinduannya untuk banyak orang yang berkumpul, datang, masuk ke rumahnya di sorga. Maka jangan kita pernah ragu, apakah saya esok ke sorga? Kalau saya sudah mati, pasti Tuhan telah memberikan jaminan kepadanya. Oleh sebab itu, kita dapat mengenal Allah itu karena kita mengenal Yesus. Kita dapat melihat Yesus dalam iman kita. Di situ kita juga dapat melihat Allah. Karena dialah Allah yang menjadi manusia. Oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Yesus akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Seperti apa ketaatan Yesus kepada Bapaknya, begitulah kita akan menaati apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Apa itu? Menjadi saksinya. Dan inilah yang mau kita gumuli di dalam perikop ini. Setelah Yesus disalibkan dan pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus dan meneruskan pertemuan-pertemuan mereka di kamar atas di mana perjamuan malam yang terakhir telah diadakan. Akan tetapi mereka berkumpul dalam suasana ketakutan karena mereka mengetahui bagaimana orang-orang Yahudi sangat membenci Yesus. Dan itu otomatis juga akan membenci para murid yang terus mengikuti gurunya. Maka mereka khawatir, takut. Apabila orang Yahudi pun melalui Sanhedrin akan mencari, merencanakan kematian para murid. Sama seperti yang mereka rencanakan akan kematian Kristus itu. Maka dalam keadaan panik, coba kita bayangkan gurunya yang mati dengan begitu tragis, begitu dramatis dan sadis. Siapa yang tidak akan takut? Maka mereka terus berkumpul
dalam suasana panik, mendengarkan baik-baik suara langkah di tangga. Apakah ada orang yang mencari-cari mereka? Mereka begitu takutnya ketika ada orang akan mengetuk pintu itu, apakah mereka akan ditangkap? Begitulah perasaan hati mereka berkecamuk dengan ketakutan. Tetapi justru di dalam ketakutan itu, sekonyong-konyong Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, coba kita bayangkan dalam keadaan pintu terkunci, tetapi Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya adalah Yesus yang bangkit itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa menembus tembok itu, dia masuk. Dia maha hadir. Dia dapat menembus waktu. Saya tiba-tiba teringat ketika ada orang membuat pernyataan di media sosial. Kenapa ya orang-orang yang ada di medsos ini selalu berdoa, ya Tuhan, sembuhkanlah sakit orang tuaku, atau mengucapkan kata-kata berkat. Lalu mereka mengatakan, apakah Tuhan itu ada di medsos? Apakah Tuhan itu ada di dunia maya? Itulah orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu roh. Jangankan di dunia maya, di dunia roh pun dia ada. Itu sebabnya kalau kita membaca di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai seterusnya, dan itu pengakuan iman percaya kedua, aku percaya kepada Kristus, kepada Yesus, anak Allah yang tunggal. Dan seterusnya, dia mati, turun dalam kerajaan maut. Ngapain dia turun dalam kerajaan maut? Rohnya turun dalam kerajaan maut. Untuk apa? Memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada dunia orang mati. Di mana roh-roh orang mati masih terkurung. Pada zaman apa? Zaman Nuh. Waktu zaman Nuh. Pada waktu air bah. Di situ Yesus rohnya memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya mereka yang belum percaya kepada Kristus mendapatkan keselamatan. Jadi bukan hanya kita yang saat sekarang dan akan datang yang percaya kepada Kristus mendapatkan keselamatan. Tapi bagaimana nasib orang-orang pada zaman Nuh? Disitulah kasih Tuhan, rohnya turun dalam kerajaan maut untuk memberitakan Injil. Itulah kasih Tuhan, luar biasa ya. Supaya mereka juga ikut datang masuk ke dalam kerajaannya, yaitu sorga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus hadir menyampaikan damai sejahtera kepada para murid dan menunjukkan tangan dan lambungnya. Itulah bukti bahwa dia hidup, dia bangkit. Yesus memiliki tubuh yang mulia. Maka para murid dapat melihat dia. Dan di pasal 21 Injil Yohanes kita membaca di sana Yesus bersama-sama makan dengan para murid ya. Dia bukan hantu. Itulah kuasanya bersama-sama dengan para murid. Bukan hanya bercakap-cakap berkumpul, tapi mereka juga makan bersama. Itulah sukacita para murid. Artinya sukacita itu memberikan keberanian, kepastian, keteguhan hati, menepiskan keraguan-raguan bahwa Yesus ternyata menyertai mereka.
Dalam perikop kita yang pertama kita lihat adalah Yesus menyampaikan damai sejahtera. Irene, ini adalah salam sehari-hari yang biasa di timur, yang memberikan makna kiranya Tuhan memberimu segala hal yang baik. Yang baik bagi kita, kesejahteraan jiwa, rohani, kehidupan sehari-hari, menenteramkan, ketenangan. Bukan hanya menyatakan tidak adanya perang atau tidak adanya kesusahan atau kesulitan, tetapi menenteramkan jiwa, menjauhkan rasa ketakutan itu. Itulah damai sejahtera yang dimaksud. Yesus tahu apa yang terjadi pada mereka, mengapa mereka begitu takut, karena gurunya itu telah mati. Bagaimana nasib mereka? Disitulah Yesus hadir memastikan akan keyakinan bahwa ada kebangkitan. Kebangkitan itu memberikan damai, sukacita bagi jiwa mereka dan mengubahkan totalitas hidup mereka secara pribadi. Dan inilah hendaknya yang menjadi karakteristik sebagai orang Kristen. Damai sejahtera yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 adalah bagian dari buah roh. Kita jangan salah ya mengatakan buah roh. Banyak orang katakan buah roh. Dia singular ya, bentuk tunggal. Jadi buah roh yang ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itu buah roh. Lalu bagaimana kita mau mengimplementasikan ke-9 buah ini, menyatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi tolok ukurnya, bahwa kalau kita pahami apa itu kasih, ya kasih dunia ini take and give, kan begitu. Ya, mengambil keuntungan dan banyak hal. Tetapi semua itu harus bermuara, berpatok pada prinsip buah roh itu sendiri. Itulah yang mematrikan, memeteraikan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan dari ke-9 buah roh ini, disitulah kita menunjukkan bahwa roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bicarakan damai, Bapak Ibu Saudara, panjang lebar tidak akan cukup waktu kita. Saya menerangkan dalam khotbah ini ya. Maka dikatakan ya sudahlah, itu kan teori, bagaimana prakteknya? Susah Inang katanya. Sangat susah melakukan bagaimana berdamai dengan orang. Itu menjadi perenungan bagi kita. Memang tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita berjuang, kita mau membukakan hati kita untuk berdamai dengan orang lain, kenapa tidak bisa? Karena itu bukan kekuatan kita sendiri, tetapi adalah pertolongan daripada Roh Kudus. Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk melakukan 9 buah roh itu, supaya kita tidak jatuh dalam kemunafikan, kita tidak jatuh dalam dosa. Maka ketika orang puasa 40 hari 40 malam, kalau lebih dari situ bisa mati ya, masih bisa hidup lah 40 hari 40 malam. Kalau 40
4 hari enggak minum masih bisa hidup tidak? Masih ya. Sudah hampir dehidrasi. Kalau tidak pasti akan segera mati kalau tidak minum. Kalau 4 menit kita enggak bernapas, menahan napas, lebih dari itu bagaimana? Mungkin juga bisa selesai ya. Kalau 4 detik saja tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan melakukan dosa. Maka undanglah dan terus kita memintakan agar Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, yang kedua di dalam perikop ini Yesus memberikan pengutusan kepada para murid. Dia memberikan amanat yang tidak pernah boleh dilupakan oleh gereja. Itulah yang disebut oleh Westcott the Charter of the Church. Anggaran dasar gereja. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa Yesus membutuhkan gereja. Gereja sebagai media agar gereja itu sebagai tubuh Kristus itu untuk penyampaian berita, berita keselamatan, berita penghukuman, berita pengampunan, untuk menyatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Maka pengutusan para rasul, pengutusan para penginjil, hamba-hamba Tuhan, dan terus kepada kita hari ini untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Setiap orang percaya harus menjadi saksi. Itulah pengutusan. Bukan hanya Parhalado Partohonan, tapi semua orang percaya menjadi saksi. Lalu bagaimana hidup saya menjadi mimbar bagi orang lain. Bukan hanya mimbar seperti yang kami memberitakan firman Tuhan di mimbar ini. Bukan seperti itu. Yang lebih luas adalah hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Apakah kita mau menjadi saksi, Bapak Ibu? Ketika kita menjadi pejabat di pemerintahan, menjadi orang penting di tempat kita bekerja, nyatakan bahwa kita adalah saksi bagi orang lain, saksi bagi Kristus, sehingga kita menjadi berkat. Sekalipun kita menjadi supir, sekalipun kita pedagang kecil di pasar, sekalipun kita menjadi guru atau apapun profesi kita, mari sebagai ibu rumah tangga pun kita menjadi saksi bagi orang lain. Itu yang dituntut oleh Yesus. Maka orang yang diutus harus diberikan apa? Kepercayaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Disitulah Tuhan memperlengkapi kita. Dipilih menjadi seorang sintua, calon sintua, dia diperlengkapi. Menjadi seorang pendeta, dia diperlengkapi. Apapun itu tohonannya akan diperlengkapi. Siapapun kita menjadi jemaat awam, Tuhan juga memperlengkapi kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus-Nya. Ada banyak karunia yang Tuhan akan berikan kepada kita. Maka gereja tanpa Yesus tidak akan mempunyai pesan apa-apa. Tanpa Yesus, gereja tidak mempunyai kuasa. Tanpa Yesus, gereja tidak mempunyai orang kepada siapa gereja bisa datang bila menemui kesulitan. Maka gereja harus melaksanakan tritugas panggilannya. Apa itu? Marturia, diakonia, koinonia. Itulah. Bukan hanya ke dalam,
tetapi juga keluar. Bagaimana gereja dapat hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi saksi, menjadi berkat. Dan jangan kita hanya melihat gereja adalah gedungnya. Gedung jemaat katakan, bukalah pintunya. Lihatlah orang yang ada di dalamnya. Kitalah gereja secara personal. Menjadi saksi, menjadi berkat. Maka tanpa Yesus gereja tidak mempunyai sesuatu untuk menerangi akal, untuk menguatkan tangan, untuk membesarkan hati. Tapi gereja harus bergantung kepada Yesus itu sendiri. Karena dialah yang empunya gereja, kepala gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, maka kita sebagai gereja dan juga secara pribadi diutus agar kita dipakai Tuhan, tangan kita melakukan karya Tuhan, kaki kita untuk berjalan, menjalankan bagaimana kita memberitakannya, dan seluruh kehidupan kita dipakai oleh Allah. Dan yang terakhir, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Yohanes mencatat, mengingatkan dan melihat itu ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Dia teringat ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, manusia pertama itu, dan menghembuskannya nafas kehidupan. Dan di sini terjadi pengulangan bahwa apa? Roh Kudus yang dihembuskan itu memberikan pembaharuan spiritualitas kepada para murid dan juga kepada kita hingga pada saat ini. Maka hidup kita harus berdampak kepada banyak orang. Hidup kita harus berpengaruh kepada orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, terimalah Roh Kudus. Pada saat kapan kita menerima Roh Kudus? Pada saat kita menerima baptisan kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Disitulah kita menerima Roh Kudus. Dan sampai kapanpun, sampai kita menghembuskan nafas terakhir, ketika kita tetap setia, maka Roh itu tetap ada di dalam kita. Tetapi ketika seseorang murtad, dia tidak setia, meninggalkan Allah, maka dia berdosa kepada Roh Kudus. Roh Kudus meninggalkannya dan tidak ada di dalam diri itu. Saudara yang kekasih, bagaimana kita pada saat ini? Masihkah kita merasakan ada Roh Kudus dalam hidup kita? Harus, amin. Itu sebabnya kita dapat datang memuji, memuliakan Tuhan, ya. Yang terakhir dalam perikop kita ini, kata Yesus dalam ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Agak sulit kita melogikakannya. Bagaimana saya dapat mengampuni orang lain? Memang hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa manusia. Tetapi disitulah peran gereja, bahwa mewartakan bagaimana kita dapat mengampuni orang. Dalam Matius 5:6 ayat 14, jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampunimu. Tetapi apabila kita mau mengampuni orang, maka Bapa di sorga akan mengampuni kita. Matius 6 ayat 14. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita harus berhati-hati untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus.
Ketika ada orang yang memiliki kesalahan atau melakukan dosa kepada kita, lalu dengan kebencian hati kita katakan, dosamu tetap ada. Bukan seperti itu maksudnya ya. Tetapi kita mau mengampuni dia. Lalu dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau berubah. Akar pahit masih ada di dalam dirinya. Kebenciannya masih ada dalam dirinya kepada kita. Sementara kita sudah memberikan pengampunan baginya. Maka disitulah dia dosanya akan tetap ada. Dia tidak mau menerima kemurahan Allah untuk mengampuni dosanya. Itu sebabnya gereja-gereja Protestan dan juga Katolik menerapkan siasat hukum gereja, membuat kedisiplinan di tengah-tengah gereja, atau yang kita kenal dengan RPP, Ruhut Parmahanion Pamicangon. Maka setiap orang melakukan dosa ada konsekuensinya. Disitulah hukum gereja berjalan. Bagaimana dia akan mengenal pengampunan daripada Tuhan. Gereja akan menyampaikan itu, menggembalakan itu. Tetapi ketika orang itu tidak mau digembalakan, tidak mau bertobat, maka dosanya tetap akan ada. Itu sebabnya kalau orang sudah kena RPP tidak bisa 2 kali, cukup sekali. Masa berulang-ulang melakukan dosa, berulang-ulang menjadi jemaat penuh, dosa lagi, dihukum lagi, di RPP lagi, masuk lagi. Emangnya apa gereja ini? Apakah Tuhan itu dapat dipermainkan? Tidak bisa dipermainkan. RPP itu pun dijalankan supaya semua orang hidup dalam ketertiban, dalam kedisiplinan. Bagaimana kita sebagai orang percaya tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka marilah kita mengampuni satu dengan yang lain. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu pertanyaannya adalah, kalau dia nggak mau bagaimana Inang? Itu terserah dialah. Berarti dia tidak mau menerima pengampunan, maka dosanya tetap akan ada. Dia tidak mau menerima kemurahan Allah yang mau mengampuni Kristus yang sudah mati baginya. Jangan seperti kita orang Batak. Kalau sudah bersoal, 2 kampung bisa tidak saling bercakapan, ya. Dang masih tuan be, 2 huta, satu keluarga, dang masih tuan. Gari ada pajupang di Tanorara kan gitu. Saya pernah katakan, kalau ada orang Kristen yang masih memegang teguh ini prinsip pajupang di Tanorara, berarti dia belum hidup di dalam Kristus. Berarti tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Maka berdamailah. Saya pernah di beberapa huria ada jemaat berantem dengan jemaat lain. Ketika jemaat ini sakit, si A besuk dengan saya. Lalu ketika melihat si B yang datang membesuk, langsung dia kejang-kejang. Apa ini? Padahal mau Marulan Nabadia. Dia tidak dapat menerima kehadiran orang itu. Padahal orang itu juga mau memaafkan dia, mau minta maaf. Kenapa dia tidak menerima? Terkadang kita berpikir
untuk membesuk jemaat, apalagi itu orang yang tidak menyukai kita datang membesuk, puasa sama pola roon, nalas dorohana marsahi tawin nado kan. Itulah orang-orang yang tidak mau berdamai. Maka kita bangun jembatan kasih Allah, kasih Kristus, komunikasi dan semua apa yang dapat kita lakukan untuk berdamai satu dengan yang lain. Ketika kita membicarakan kasih, kita membicarakan damai dan pengampunan, itu dia segitiganya. Ada kasih, ada damai, ada pengampunan. Atau ada kasih, ada pengampunan, ada damai, yang manalah itu. Tetapi ketiga sisi itulah saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita membicarakan juga pengampunan kasih, itu bisa panjang lebar. Persoalannya adalah marilah kita bukakan hati kita. Sebelum ajal menjemput, mari kita berdamai dengan orang lain. Mari kita mengampuni satu dengan yang lain. Itulah buah daripada roh yang ada di dalam kehidupan kita. Pada Minggu Pentakosta yang pertama ini, teruslah api Roh Kudus menyala, menggerakkan, memotivasi, memberikan kekuatan, keberanian bagi kita untuk menjadi saksi, menjadi mimbar bagi orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti lagu Kor'ama tadi, bagaimana hidup kita menjadi berkat, menjadi damai, berdamai bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena firman-Mu telah menyapa kami di dalam memperingati Minggu Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Biarlah Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami, teguhkanlah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, agar kami mau menjadi saksi bagi orang lain. Dan kami mau diutus oleh Tuhan dimanapun dan apapun yang menjadi pekerjaan kami, terutama di dalam keluarga kami dan di dalam persekutuan yang lain, dan terus dimanapun kami berada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah damai yang daripada Tuhan itulah yang menjadi karakter kami, setiap orang percaya kepadamu, menunjukkan karakter Kristus yang membawakan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Di dalam doa syafaat ini kami mendoakan keluarga yang menjadi anggota penuh di gereja ini. Keluarga Torop Sinaga, Ibu Marlina Borunenggolan. Demikian juga keluarga Renaldo Pasaribu, Ida Lestari Borunenggolan beserta anak mereka. Engkau berkati menjadi jemaat yang baik, jemaat yang takut akan Tuhan. Berkatilah apa yang mereka harapkan, yang mereka cita-citakan, baik kehadiran anak dan juga rezeki, panjang umur, kesehatan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mendoakan jemaat yang pindah, keluarga Yanto Sihotang dan Ibu Dortarina Rismauli Borusihaan ke HKBP Sentul City. Biarlah mereka menjadi jemaat yang baik di sana. Kami juga tak lupa mendoakan semua program-program gereja ini. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik dalam satu minggu ini. Tuhan, kami mendoakan jemaat yang sakit, Nyonya Sitanggang Boru Aritonang, Nyonya Haji Silaban Boru Nababan, Nyonya Siahaan Boru Sinambela, Rustam Effendi Haryanja, dan mereka yang tidak kami sebut lagi namanya, siapapun mereka yang sakit Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang memberikan kesembuhan melalui dokter yang memberikan obat kepada mereka. Beri mereka sukacita agar mereka dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Kami juga tak lupa mendoakan keluarga orang tua perempuan Bapak KP Lumbanturuan Boru Silitonga dari sektor Hermon di Bona Pasogit yang telah Engkau panggil. Biarlah Tuhan, kami percaya bahwa orang tua itu ada di sorga, di tempat di mana Tuhan memberikan jaminan kepada orang-orang yang percaya. Berikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan agar mereka tetap di dalam iman yang teguh kepadamu.
Kami juga mendoakan kepada keluarga yang belum mendapatkan anak. Biarlah Tuhan Engkau karuniakan, Engkau percayakan mereka untuk menjadi orang tua, supaya mereka boleh bersuka cita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kasih yang kudus tetap ada di dalam keluarga, kehidupan mereka suami istri. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberikan jodoh kepada anak-anak kami. Bahkan anak-anak kami yang menyelesaikan semesternya, sekolahnya, berkatilah supaya mereka dapat meraih cita-cita mereka ke depan. Dan tak lupa juga kami mendoakan bagi mereka yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun anniversary keluarga. Kau Tuhan yang memberikan umur panjang, kesehatan, rezeki, dan apapun yang menjadi cita-cita mereka, berkatilah Tuhan. Dan semua kami yang hadir pada saat ini, ada banyak pergumulan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang merealisasikan apa yang kami butuhkan, apa yang kami harapkan, apa yang kami perlukan. Engkau yang maha hadir, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Karena Engkaulah gembala yang baik, Engkaulah Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan. Sebentar kami juga akan pulang. Biarlah Tuhan sertai lindungi kami sehingga kami tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun, dan dapat melanjutkan segala aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami, tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Splitting my
akan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang mendukakan roh ketuhanku. Selamatkanlah ya Tuhanku. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku, Maha besar, dan ku taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku, Maha besar, memberitakan firman-Mu selalu. Orang sesat perlu diselamatkan, terima mereka dengan kasih-Mu.